uji asumsi klasik. Ada 4 uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Kemudian yang kedua adalah uji multicol linearitas. Yang ketiga adalah uji autokorelasi. Yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Ini yang umum digunakan untuk uji asumsi klasik seperti itu. Nah, oke ya, tahap kelima. Pertama kita melakukan uji normalitas. Apa itu normalitas, kemudian apa itu heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikoliniaritas tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dania di awal. Jadi teman-teman kalau ingin mempelajari lebih lanjut bisa baca banyak buku referensi yang teman-teman bisa baca gitu ya. Jadi di dalam webinar ini kita tidak menyampaikan secara detail gitu ya. Jadi kita teknisnya saja penggunaan episnya seperti apa. Namun jika teman-teman ingin konsultasi nanti bisa menghubungi panitia. Jadi panitia ini dari LA Institute ya. Jadi ini lembaga research, training, dan consulting. Nah, silakan menghubungi untuk berkonsultasi barangkali ada yang ingin di-sharingkan ke tim dari LA Institute. Baik, selanjutnya kita lanjut ke uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Nah, ini hasilnya ya sudah saya tampilkan. Kemudian bagaimana caranya? Kita kecilkan lagi PPT-nya, kemudian saya buka lagi FIS-nya. Ini tadi kita close saja. Nah, ini ya, ini hasil kerja kita ya, yang tadi. Nah, ini file kerja kita simpan terlebih dahulu. Tadi kan kita belum menyimpan ya, ini kita belum simpan nih. Nah, kita simpan dengan cara klik file, kemudian kita pilih save as, save atau save as ya, kemudian kita pilih folder yang tadi, kita gabungkan saja dengan folder yang tadi, yaitu latihan FIS 2020. Ini kita kasih nama data latihan 1, data latihan 1, kita klik save. Nah, kalau muncul seperti ini, langsung saja klik OK. Oke ya. Nah, data file yang pertama ini, jadi kita akan lakukan uji normalitas. Nah, caranya bagaimana? Caranya buka file model yang terpilih. Model yang terpilih tadi adalah random effect model. Berarti kita buka nih random effect model. Kita klik random effect model. Kemudian selanjutnya kita pilih view. Setelah kita pilih view, kita pilih residual diagnostik ya. Ikuti cara ini ya. Sudah saya tulis di sini agar memudahkan teman-teman nanti mengulas di rumah. Nah, di sini ya. Klik view, kemudian pilih residual diagnostik, kemudian pilih yang histogram normality test. Kita klik, maka tampil satu halaman lagi dan kita akan simpan. Nah, simpannya bagaimana? Kita klik freeze di sini. Kita klik freeze. Kemudian kita pilih name. Klik name ya. Di sini kita tulis, ini kan asumsi klasik ya, kita tandai saja biar dia satu gerombolan nanti di file kerja kita. Jadi kita tulis AS asumsi klasik underscore normalitas ya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka di file kerja yang ini itu sudah muncul satu file, tambahan satu file lagi, yaitu AS normalitas. Nah, sekarang ini kita tutup saja karena sudah tersimpan di sini. Kemudian file yang ini kan tadi model RAM ya. Jadi model RAM itu ini sudah keluar nih. Kita uji normalitas tadi keluarnya seperti ini. Jadi kalau ingin kita balikan lagi ke hasil estimasinya, tinggal kita klik ini saja, klik estimate, kemudian klik OK. Nah, maka dia balik lagi ke halaman awal, yaitu output dari estimate-nya. Baik, selanjutnya adalah kita sudah simpan tadi ya, ini kita tutup saja. Nah, kemudian bagaimana cara menyimpan hasil uji normalitas ini ke Word? Caranya kita klik 2 kali di hasil outputnya ini, di AS normalitas kita klik 2 kali, muncul halaman baru ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian save grab to disk, gitu ya. Kemudian kita pilih browse. Kemudian kita masuk ke latihan FIS 2020, kemudian masuk ke, kita beri nama AS normalitas ya, filenya. Nah, filenya kita ganti menjadi
gambar. Nah, kita klik, kita rubah menjadi PNG, Portable Network Graphic ya. Di sini kita pilih, kemudian kita klik save. Maka di folder kita, ini saya buka folder, muncul satu file baru. Sebentar, saya ulangi ya. Ini saya belum klik OK, jadi dia belum tersimpan. Saya klik OK terlebih dahulu, maka dia akan muncul satu file baru. Oke, kita tutup ini. Nah, kita tutup. Nah, dari sini, dari file yang Word tadi, gambar tadi, kita copy paste ke sini ya. Kita copy paste ke sini. Ini saya sudah copy paste untuk saya jelaskan ke teman-teman. Nah, kita masuk ke ketentuan. Ketentuannya adalah jika nilai probabilitasnya ini ya, nilai probabilitasnya di atas 0,05, maka data terdistribusi normal ya. Jadi yang kita harapkan adalah datanya terdistribusi normal, sehingga dengan demikian yang kita harapkan adalah nilai probabilitasnya di atas 0,05 atau tidak signifikan, itu yang kita harapkan. Nah, ternyata data kita sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu datanya terdistribusi normal atau nilai probabilitasnya di atas 0,05. Nah, interpretasinya jadi berdasarkan gambar di atas, nilai probabilitas besarnya 0,78 atau 0,79 lah ya. Di sini saya tulis 0,78. Di atas 0,05 maka data terdistribusi normal ya, data terdistribusi normal. Jadi nanti yang teman-teman harus salin di Word skripsi teman-teman adalah ya pertama ini tabelnya, setelah tabel atau gambarnya, kemudian teman-teman lakukan interpretasi di bawahnya. Jadi dari hasil uji normalitas itu apa hasilnya gitu ya, datanya normal atau tidak normal. Nah, oke, lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Apa itu multikolinearitas? Sudah dijelaskan oleh Mbak Dania di awal tadi. Nah, saya akan mempraktekkan cara melakukan uji multikolinearitas. Caranya di sini kita klik quick, di sini klik quick, kemudian kita pilih grup statistik, kemudian pilih correlation ya, kita pilih correlation, kemudian kita masukkan di sini variabel independen saja, x1, x2, variabel independen saja, karena multikol ini kita ingin melihat korelasi atau hubungan antara variabel independen satu dengan variabel independen yang lain, gitu ya. Kita sudah masukkan variabelnya x1, x2, kita klik OK. Maka inilah hasil dari uji multikolinearitas di penelitian kita. Kemudian kita freeze ya. Kita freeze, kita simpan dulu, kita freeze. Kemudian ini hasil freeze-nya. Jadi kalau hasil freeze itu sudah tidak bisa diubah-ubah lah ya teman-teman ya. Sudah ke freeze dia gitu. Nah, kemudian kita klik name, kita ganti di sini AS, asumsi klasik. Kita tulis di sini multikolinearitas, kemudian kita klik OK, maka sudah tersimpan atau ketambahan satu file lagi, AS multikolinearitas ya. Nah, kemudian cara menyimpan ini kita tutup saja. Ini delete untitled group ini ya, kita delete saja karena sudah tersimpan ya. Yes. Nah, ini kita tutup juga. Nah, cara menyimpan ini hasil uji asumsi klasik yang multikolinearitas ini ke Word, caranya adalah buka dulu, kemudian di sini kita klik kanan, save table to disk ya, klik kanan, pilih save table to disk, kemudian masuk ke folder kita dengan klik browse. Ini caranya sudah saya jelaskan di PPT ya, nanti teman-teman bisa ulang di rumah. Kemudian klik latihan EVIUS 2020, kemudian ini sudah uji multikolinearitas namanya, kemudian tipenya kita ganti dengan rich text format, kemudian kita klik save, maka klik OK jangan lupa. Nah, maka sudah tersimpan filenya di folder. Oke, kita tutup. Jadi ini kita sudah mengerjakan
saya review sebentar. Jadi dari awal tadi kita sudah input data, setelah kita input data, kemudian kita mengeluarkan, melakukan estimasi terhadap 3 model gitu ya, memunculkan 3 model ini yaitu CM, FEM, REM. Nah, sudah muncul, nanti selanjutnya kita pilih gitu ya, kita pilih mana yang terbaik. Ternyata yang terbaik adalah REM. Cara memilihnya bagaimana? Tadi caranya uji Chow, uji Houseman, uji LM. Nah, ternyata dari proses tersebut terpilih REM. Jadi REM itu yang kita gunakan sebagai model di penelitian kita. Nah, setelah terpilih model, dilanjutkan dengan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasiknya tadi yang sudah kita lakukan adalah uji normalitas dan uji multikolinearitas ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan uji multikolinearitas. Nah, ini adalah hasil uji multikolinearitas. Jadi, kita lihat nilai korelasinya, nilai korelasi antara X1 kemudian dengan X2. Nah, nilai korelasinya adalah minus 0,000994. Nah, jadi biasanya keumuman standar yang dipakai adalah jika nilai korelasinya di bawah 0,9, maka dia dianggap tidak berkorelasi ya. Kalau masih di bawah 0,9 dia tidak berkorelasi. Ada juga yang menggunakan standar 0,85. Jadi kalau di bawah 0,085 tidak berkorelasi, di atas itu maka berkorelasi. Nah, hasil dari penelitian kita ini tidak terjadi korelasi. Jadi kesimpulannya adalah tidak terjadi masalah autokorelasi di penelitian kita. Gitu ya. Yang kita harapkan adalah tidak terjadi masalah autokorelasi. Nah, harapan kita ternyata terjawab oleh pengolahan data ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya selesai, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Kita masuk ke slide yang ke-15. Klik slide yang ke-15. Save as terlebih dahulu file reviews di folder komputer. Nah, tadi sudah kita lakukan ya, save as ya. Klik file, save as yang tadi, kemudian pilih foldernya, kemudian klik save. Itu sudah kita lakukan tadi. Nah, selanjutnya ini ada catatan teman-teman. Untuk uji autokorelasi dan heteroskedastisitas, siapkan data baru, dan data baru itu maksudnya data yang Excel tadi, kita input lagi dari awal, kemudian kita pilih yang unstructured garis miring undet pada awal inputnya. Ya, caranya adalah ini kita minimize dulu aja. Ini satu file ya, satu file kerja kita minimize. Nah, maka dia akan tersimpan di bawah ini. Kalau mau kita buka tinggal klik ini. Nah, terbuka, kita tutup lagi. Nah, kemudian kita akan input file yang sama dari Excel, kemudian kita pilih yang unstructured. Nah, caranya gimana? Langsung aja pilih file, kemudian klik open, kemudian pilih foreign data as root file, kemudian kita masuk ke latihan FUS 2020, masuk ke folder tempat kita menyimpan Excel-nya ya. Nah, ini ya, data latihan. Kemudian kita klik open. Setelah kita klik open, maka kita langsung klik next. Ya, ikuti langkah yang di sini saja biar teman-teman tidak bingung. Kemudian next. Kemudian di sini di basic structure-nya ini kita pilih yang unstructured garis miring undet ya. Kemudian kita klik finish. Kalau muncul seperti ini maka klik no saja. Maka kita sudah mendapatkan satu file kerja baru untuk menguji autokorelasi dan heteroskedastisitas. Nah, lanjut ya. Lanjut, kita akan membuat estimasinya terlebih dahulu. Caranya adalah klik view, kemudian bukan klik view. Cara mengestimasinya adalah sama kayak awal tadi, klik quick, kemudian estimate equation, masukkan variabel dependent-nya dulu, yaitu Y, kemudian C, X1, X2. Ini konstantannya ya. Nah, selanjutnya adalah klik OK. Maka muncul satu estimasi baru. Nah, kemudian kita save. Save-nya dengan cara apa? Klik name saja, klik name. Kemudian di sini default-nya muncul nama
EQ01 atau equation 1. Nah, langsung saja kita klik OK. Ini ya. Nah, sudah saya jelaskan di sini prosesnya. Nah, kemudian kita tutup saja. Kita tutup karena kita sudah tersimpan di sini ya. Oke. Nah, sudah kita dapatkan satu file kerja baru yang siap untuk kita lakukan uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Maka kita lanjut ke proses ke-16, yaitu uji autokorelasi dengan cara buka file EQ1. Kita buka filenya, sudah terbuka, kemudian kita klik view. Setelah kita klik view, kita klik yang residual diagnostic. Nah, kemudian kita pilih yang serial correlation LMS. Kita klik, kemudian langsung di sini kita klik OK. Maka inilah hasil uji autokorelasi yang nanti akan kita interpretasikan. Kemudian kita simpan dulu ya, simpan hasil. Klik freeze, kemudian klik name, kemudian namanya kita ganti jadi AS masinis klasik autokorelasi. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah tersimpan nih di file kerja kita AS autokorelasi ya. Nah, kemudian kita simpan ini, kita tutup saja nih. Equation ini ada lambang equation, berarti ini adalah model yang ini ya. Equation ini kita tutup saja. Kemudian yang ini adalah AS autokorelasi, ini adalah data yang ini ya. Nah, jadi dari data yang ini, hasil autokorelasi ini kita akan simpan. Caranya ya seperti biasa, klik kanan, save table to disk, kemudian kita klik browser, kemudian masuk ke latihan EFUSE, folder latihan EFUSE, kemudian di tipe datanya kita ganti jadi rich text format agar menjadi Word ya. Kemudian kita klik save. Jangan lupa kita klik OK ya. Nah, kita tutup saja. Jadi dari hasil auto korelasi tadi yang ada di Word tadi sudah saya copy di bagian atasnya. Kemudian inilah hasilnya ya, sudah saya salin di sini. Kemudian kita lihat ketentuannya. Nah, jika nilai probabilitas T-square-nya yang obs R-square ya itu berada di atas 0,05, maka tidak terjadi masalah auto korelasi. Tapi kalau berada di bawah 0,05 maka terjadi autokorelasi dan harus disembuhkan, harus di treatment untuk lolos. Nah, kemudian kita interpretasikan hasil dari tabelnya. Jadi dari tabel ini, berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitas T-square-nya yang ini ya, yang obs R-square yaitu sebesar 0,9213 ya, 0,92 lah ya. 0,92 ini berada di atas 0,05. Nah, kita lihat kalau dia di atas 0,05 maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Inilah yang kita harapkan. Yang kita harapkan data kita itu terbebas dari masalah autokorelasi. Pak, kalau terjadi masalah autokorelasi bagaimana? Nah, itu ada treatment khususnya. Kemudian bagaimana caranya? Nah, itu nampaknya tidak cukup waktu kita jelaskan di sini, dan itu perlu waktu yang lama karena untuk treatment uji coba. Oh, kira-kira mana yang pas gitu. Nah, selanjutnya adalah masuk ke tahap yang terakhir. Nah, yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas. Caranya adalah kita buka file EQ1 yang ini, kita buka lagi, klik 2 kali, kemudian kita pilih view, kemudian pilih residual diagnostic. Selanjutnya kita pilih heteroskedasticity test ya. Nah, jadi di uji heteroskedastisitas ini banyak metode yang bisa kita gunakan. Ada yang Bruce Pagan Godfrey, ada yang Harvey, ada Glasser, ada Ars, ada White. Jadi teman-teman nanti kalau ditanya uji heteroskedastisitasnya pakai apa gitu, maka harus bisa jawab saya pakai White. Nah, untuk teorinya teman-teman bisa baca lebih lanjut di luar forum ini lah ya. Saya pakai Glasser atau pakai Harvey seperti itu. Nah, kita coba di penelitian ini kita pakai yang White aja ya. Klik White, kemudian klik OK. Maka ini adalah hasilnya dari uji heteroskedastisitas.
Kemudian kita klik freeze, kita kasih nama dia AS heteroskedastisitas. Kemudian kita klik OK. Nah, maka kita sudah tersimpan ya, sudah tersimpan satu file lagi AS heteroskedastisitas. Nah, ini kita tutup saja, yang equation EQ1-nya kita tutup. Nah, ini adalah hasil heteroskedastisitasnya. Ini yang akan kita simpan ke Word. Klik kanan, kemudian save to disk. Kemudian kita masuk ke browser kita, kemudian di sini latihan EVIS 2020, kemudian namanya AS heteroskedastisitas. Nah, kemudian tipenya kita ganti dengan rich text format, gitu ya. Nah, ini teman-temannya yang tadi, yang sudah kita produksi tadi ya. Kemudian kita klik save, kemudian klik OK. Maka file ini, tabel ini sudah tersimpan di Word, gitu ya. Nah, saya tidak perlu mengulangi. Jadi di file Word itu kita buka, kemudian saya copy di sini, dan inilah hasil kopiannya ya, yang ini ya. Oke, biar lebih cepat. Kemudian di sini juga ada ketentuannya. Jika nilai probabilitas chi-square yang obs R-square ini di atas 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Tapi kalau berada di bawah 0,05, berarti dia terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, kemudian interpretasinya. Apa sih interpretasi dari hasil uji heteroskedastisitas? Interpretasinya adalah berdasarkan tabel di atas, nilai probabilitas chi-square sebesar ini 0,9923 atau 0,99 ya. Sebesar 0,99, dia berada di atas 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Jadi dalam penelitian ini data kita itu terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Itulah yang kita harapkan di uji heteroskedastisitas ini, tidak terjadi masalah heteroskedastisitas ya. Nah, jadi untuk lebih mengingat ketentuan dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, autokorelasi sama enggak, tiga ini aja ya. Itu lihat nilai signifikansinya ya. Kalau nilai signifikansinya itu di atas 0,05, berarti dia terbebas dari masalah terhadap masing-masing ini gitu ya. Kalau pakai multi-call itu kan kita lihat nilai korelasinya. Oke, itu dari saya.